Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-591. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sekelompok yang menuju lurus ke barat mendapat perintah untuk langsung menuju ke sarang penjahat yang dikenal dengan kelicikannya dan dipimpin oleh Kiai Rogo Tunggal, seorang penjahat yang disegani oleh kawan dan lawan. Kedatangan keenam prajurit itu mengejutkan Kiai Rogo Tunggal. Karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh ia mempersilahkan prajurit-prajurit itu masuk ke pendopo. "Terima kasih," jawab pemimpin prajurit itu yang sudah turun dari kudanya. "Aku hanya sebentar." "Apakah maksud Ki Lurah datang ke pondokku? Apakah ada sesuatu yang mengganggu tugas prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom dan sekitarnya? Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan mengganggu Ki Untara dan anak buahnya. Dan aku serta anak buahku memang tidak pernah mengganggu. Kami tidak pernah percaya akan janjimu. Tetapi kali ini kami memang mempunyai keperluan lain," jawab pemimpin prajurit itu. Pemimpin sekelompok penjahat yang licik itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah keperluanmu sekarang?" Pemimpin prajurit itu memandang berkeliling. Ia melihat keadaan yang tenang di sekitar rumah itu. "Kau mencari seseorang?" bertanya Kiai Rogo Tunggal. "Ya." "Apakah ada seorang prajurit yang melarikan diri dan kau sangka bersembunyi di sini?" "Tidak. Tidak ada seorang pun prajurit yang pernah melarikan diri dari Jati Anom." "Jadi siapakah yang kau cari?" "Aku mencari seorang anak muda yang bernama Rudito. Ia berjalan dari seberang Kali Progo menuju ke Sangkal Putung." Tiba-tiba saja Kiai Rogo Tunggal tertawa. Katanya, "Jika ia pergi ke Sangkal Putung, kenapa kau mencarinya kemari?" "Anak itu belum pernah melihat arah yang ditujunya. Ia berjalan tanpa petunjuk apapun juga. Mungkin ia tersesat. Terakhir orang melihatnya di lereng sebelah selatan Gunung Merapi. Mungkin ia berjalan melingkari lereng dan sampai ke tempatmu. Atau orang-orangmu yang berkeliaran menemukan seseorang yang telah kau jadikan korbanmu." "Ah, jangan menuduh begitu. Jika kami menemukan seseorang yang pantas kami tolong, kami akan menolongnya. Jangan mengigau. Aku tahu bahwa kau sama sekali tidak mengenal peri kemanusiaan. Tetapi jika kau atau anak buahmu melihatnya, katakanlah hidup atau mati." Kiai Rogo Tunggal menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku belum pernah mendengar anak buahku menyebut nama itu. Dan akhir-akhir ini, anak buahku tidak banyak melakukan kegiatan di lereng gunung ini. Rasa-rasanya sumber di daerah ini telah menjadi kering. Karena seperti kau ketahui, bukan saja orang-orangku yang berkeliaran, tetapi juga orang-orang ke Serat Wulung, di Jambe Abang, dan belum terhitung pencuri-pencuri ayam yang lain." Pemimpin prajurit itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Kalian harus membantu mencari dan menemukannya. Jika dalam waktu 10 hari ini
anak yang bernama Rudito itu tidak dapat kami ketemukan, maka kami akan datang dengan pasukan untuk membakar padukuhanmu ini. Ah, jangan begitu. Kami sudah membatasi sekali gerakan kami. Kami akan membantu mencarinya. Kiai Roko Tunggal berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi daerah kami rasa-rasanya memang menjadi sempit. Setelah Senopati Untara mengirimkan beberapa orang prajurit untuk melatih anak-anak muda di setiap padukuhan, kami seolah-olah telah kehilangan sawah ladang kami. Sehingga seperti semut disiram air, anak buahku harus mencari makan ke tempat yang agak jauh atau di sepanjang jalan. Nah, perintahkan mereka yang ada di sepanjang jalan itu untuk mencari anak yang bernama Rudito. Seorang anak muda yang sama sekali tidak memiliki kemampuan jasmaniah apapun juga. Anak yang seperti sebuah bumbung yang kosong itu sedang dalam perjalanan yang diperkirakan menuju ke Sangkal Putung. Kiai Roko Tunggal mengangguk-angguk. Katanya, tetapi jika anak buah kami tidak menemukannya, kalian jangan menyalahkan kami. Usahakanlah. Kiai Roko Tunggal memandang pemimpin prajurit itu dengan wajah yang tegang. Namun kemudian katanya, kenapa kalian tidak minta bantuan orang-orang lain? Semua akan kami datangi. Kau akan pergi ke Tambakwedi juga. Siapa yang ada di sana sekarang? Kau tentu tidak tahu. Di Tambakwedi sekarang tinggal seorang yang pasti akan menjadi lawan yang tangguh bagi prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom. Sebut namanya. Kiai Kaloso Sawit. Oh, jadi orang itu. Apakah kau sudah mengenalnya? Prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom sudah mengenalnya. Ia sangat berbahaya. Tidak lebih dari kau. Kau jangan mengharap kami bertindak atasnya justru karena kau sedang bersaing saat ini untuk memperebutkan sawah dan ladangmu di sepanjang jalan. Kiai Roko Tunggal mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa. Kalian memang cerdik, tetapi jangan disangka bahwa kami menjadi ketakutan karena hadirnya Kiai Kaloso Sawit yang barangkali akan menggantikan kedudukan Ki Tambakwedi yang sudah terbunuh itu. Jauh dari kemungkinan itu, perbandingan antara Kiai Kaloso Sawit dan Ki Tambakwedi adalah 1:10. Bahkan Kiai Kaloso Sawit belum dapat mengimbangi murid-murid Ki Tambakwedi. Kiai Roko Tunggal masih tertawa. Lalu katanya, baiklah, aku akan berusaha membantu kalian. Tetapi aku hanya sekedar membantu, sehingga usahaku bukanlah menentukan. Tetapi ingat, jika dalam 10 hari anak muda itu belum kami ketemukan, maka Senopati Untara akan mengadakan gerakan seperti 3 bulan yang lalu. Kalian akan disapu sampai habis dari daerah ini. Ah, jangan begitu. Senopati Untara pun tahu bahwa kami tidak akan dapat dibersihkan dengan cara itu. Tetapi juga tidak dengan sekedar perasaan iba dan sikap yang lunak serta kebaikan hati. Kiai Roko Tunggal mengangguk-angguk. Meskipun wajahnya nampak tidak memberikan kesan apapun juga, tetapi ia mengumpat-umpat di dalam hati. Apalagi prajurit-prajurit itu agaknya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap orang yang menyebut dirinya Kaloso Sawit itu. Persetan! Ia bergumam di dalam hatinya dan yang terloncat dari bibirnya. Aku sudah berjanji akan bekerja keras membantu menemukan anak itu. Tetapi jangan bersikap begitu keras terhadap kami. Kami merasa kedudukan kami yang lemah. Omong kosong.
Jawab prajurit itu. Kau tentu merasa kuat dengan keadaanmu. Ternyata kau tidak mau menghentikan kerjamu itu. Kami sedang berusaha. Dengan perlahan-lahan dan lambat laun kami telah mengarahkan jalan hidup kami ke jalan yang wajar. Tetapi itu memerlukan waktu. Ia berhenti sejenak. Lalu katanya, Baiklah, baiklah. Aku akan bekerja keras. Tetapi aku harap yang lain pun demikian pula. Semuanya, tidak hanya kau, Serat Wulung dan Jambi Abang saja yang akan dikerahkan. Tetapi juga para prajurit dan anak-anak muda di sepanjang lereng Gunung Merapi, terutama bagian selatan dan timur. Kami akan melakukannya. Namun kemudian katanya, tetapi prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom, kami minta memperhatikan kehadiran Kiai Kloso Sawit. Kami sudah memperhatikannya. Belum seluruhnya. Ada sesuatu yang kalian belum tahu tentang Kloso Sawit. Apa? Kesibukan di padepokan itu meningkat. Anak buahku melihat ada orang-orang baru di tempat itu. Bahkan melampaui kesiagaan yang biasa dilakukan oleh kelompok yang manapun juga. Jangan memperbodoh kami. Cobalah melihat. Kalian tidak usah berbuat apa-apa. Datangilah seperti kalian datang kemari. Itu tidak perlu. Daerah Tambak Wedi terlampau tinggi bagi perjalanan Rudito. Bagaimana jika anak muda itu diketemukan oleh anak buah Kloso Sawit di perjalanan? Para prajurit itu termangu-mangu, namun pemimpinnya tersenyum sambil berkata, Kau berhasil meyakinkan aku untuk datang ke padepokan itu. Baiklah, kami akan pergi kepada Kiai Kloso Sawit. Ki Rogo Tunggal termangu-mangu, namun kemudian ia pun tersenyum. Bukan maksudku untuk mengatasi persaingan ini dengan berlindung di belakang punggung prajurit-prajurit Pajang. Tetapi sebenarnya lah, aku mengatakan bahwa ada sesuatu yang lain di padepokan itu. Sudah barang tentu kau mempunyai pamrih dengan keteranganmu itu. Kiai Rogo Tunggal tertawa. Katanya, tentu, aku tidak dapat ingkar, karena kau pun tentu mengetahui bahwa aku ingin mendapat sedikit pujian. Jika kalian menemukan anak itu di sana, atau persoalan-persoalan lain yang penting, maka kalian tidak akan melupakan kami. Dengan demikian, maka sikap kalian terhadap kami akan menjadi sedikit lunak. Jangan mengharap bahwa sikap kami akan menjadi lunak. Tetapi kau memang sangat licik. Pada suatu saat yang tepat, kalian tentu akan dimusnahkan dengan cara yang sesuai dengan cara yang kalian tempuh selama ini. Kekerasan. Dan selama ini, kami sudah menjadi orang-orang baik. Gila! Desis pemimpin kelompok itu. Lalu katanya, kau berhasil membujuk kami kali ini. Kami akan pergi kepada Kiai Kloso Sawit di padepokan Tambak Wedi. Prajurit-prajurit itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sejenak kemudian kuda-kuda mereka pun berderap mendaki lereng Gunung Merapi yang lebih tinggi lagi. Beberapa kali mereka melintasi tikungan menuju ke padepokan Tambak Wedi. Padepokan yang pernah menjadi pusat perguruan yang menggetarkan Pajang. Tempat yang telah dipilih oleh Sidanti untuk menempa diri. Dan kini padepokan itu sudah dihuni lagi oleh beberapa orang yang belum dikenal dengan baik. Meskipun kepada Kiai Rogo Tunggal, pemimpin kelompok prajurit itu mengatakan bahwa mereka sudah mengenal dengan baik penghuni baru di padepokan yang menjadi kosong untuk beberapa lama itu. Namun sebenarnya Kiai Kloso Sawit masih merupakan sebuah teka-teki bagi prajurit Pajang di Jati Anom.
Kita menempuh jalan yang berbahaya, berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi kita datang dengan resmi atas perintah Ki Untara, meskipun tidak terperinci harus mendatangi padepokan itu. Prajurit-prajurit yang ada di dalam kelompok itu tidak menjawab. Mereka merasa berkewajiban untuk melakukannya. Meskipun demikian, terasa dada mereka pun menjadi berdebar-debar. Beberapa lamanya mereka berkuda menempuh jalan yang semakin lama menjadi semakin buruk. Mereka sudah mulai melintasi hutan-hutan rindang yang semakin lama menjadi semakin padat. Namun mereka masih tetap dapat menyelusuri jalan betapapun sempitnya. Ketika mereka sampai di ujung lorong yang menerobos hutan rindang, maka nampaklah daerah yang terbentang di hadapan mereka. Daerah yang semula adalah tanah garapan orang-orang di padepokan Tambak Wedi yang telah lama mati. Daerah yang sudah agak lama menjadi sepi. Namun di sebelah padepokan itu masih juga nampak beberapa padukuhan yang masih tetap terpelihara, seolah-olah padukuhan yang dengan sengaja mengasingkan diri. Dada para prajurit itu menjadi berdebar-debar, seolah-olah mereka sedang menuju ke tempat yang asing, ke tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Kuda-kuda mereka masih berlari terus. Jalan-jalan yang kotor nampaknya memang jarang sekali dilalui orang. Sejenak kemudian pemimpin kelompok prajurit yang berkuda di paling depan itu pun memperlambat derap kaki kudanya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia memandang lereng bukit yang semakin lama menjadi semakin terjal, sehingga akhirnya di kejauhan menjadi miring bagaikan dinding raksasa. "Kau lihat batu-batu padas itu?" bertanya pemimpin kelompok prajurit itu. "Yang berserakan di sebelah menyebelah jalan." Salah seorang prajurit di belakang ganti bertanya. "Ya, di belakang batu-batu padas itu terletak padepokan Tambak Wedi. Tidak ada tanda-tanda bahwa padepokan itu sudah berpenghuni. Memang sudah berpenghuni. Ki Untara sudah mendapat laporan tentang hal itu, tetapi kita belum sempat mengetahui lebih jauh tentang padepokan itu. Sekarang kita akan melihat apa yang ada di balik batu-batu karang itu." Sekelompok prajurit itu pun merayap terus, semakin lama semakin dekat dengan gundukan batu-batu karang yang merupakan pintu gerbang memasuki padepokan Tambak Wedi. "Ada sesuatu yang sangat menarik pada padepokan Tambak Wedi," berkata pemimpin kelompok itu. "Apa?" bertanya salah seorang prajuritnya. "Pusat dari padepokan itu dikelilingi oleh dinding batu yang tinggi, sehingga jika pintu gerbang ditutup, maka orang tidak akan dapat memasukinya jika tidak meloncati dinding batu itu." Prajurit-prajuritnya itu mengangguk-angguk. Di tengah-tengah daerah yang dikelilingi dinding batu itu, terdapat sebuah sungai yang arusnya menyusup lewat di bawah dinding. Yang lain masih mengangguk-angguk. "Kita akan melihat bagaimanakah rupa dari padepokan itu sekarang." Demikianlah, mereka pun kemudian menjadi semakin dekat dengan batu-batu yang berserakan itu, sehingga derap kuda mereka pun menjadi semakin diperlambat. Dalam pada itu, tiba-tiba pemimpin prajurit itu berdesis, "Kau lihat seseorang?" "Tidak." "Oh, tidak hanya 1-2 orang. Di balik batu-batu padas itu, ada beberapa orang yang berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Mereka bersembunyi dan menunggu kita semakin dekat." "Apakah kita berjalan terus
Ya, kita berjalan terus. Tegakkan tombak itu dan pasanglah panji-panji kesatuan. Kita datang atas nama Senopati Pajang di daerah selatan, Ki Untara. Prajurit yang berada tepat di belakang pimpinan kelompok itu pun kemudian memasang sebuah panji-panji kecil berwarna putih bergaris hitam di tepinya. Panji-panji kesatuan yang memberi pertanda bahwa mereka datang dalam kedudukan mereka sebagai prajurit. Meskipun demikian, mereka masih juga menahan nafas ketika mereka mulai melintasi sela-sela batu-batu karang. Ternyata seperti yang dikatakan oleh pemimpin kelompoknya, para prajurit itu melihat beberapa orang berlari di atas batu-batu karang dengan anak panah di tangan. "Jangan diganggu," berkata pemimpin mereka. Prajurit-prajurit itu datang dengan panji-panji kesatuan mereka. Kita masih belum merasa siap menghadapi Untara di daerah selatan ini. Jadi, aku akan menemuinya. Pemimpin penjaga padepokan itu pun kemudian meloncat turun beberapa langkah di hadapan kuda-kuda yang berlari semakin lambat, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. "Siapakah kalian?" bertanya pemimpin penjaga itu. "Kami adalah prajurit-prajurit Pajang yang bertugas di Jati Anom. Kami datang atas perintah Senopati." "Ya, kami mengenal panji-panji kecil itu. Tetapi apakah tugas yang harus kau lakukan?" "Kami akan menemui pimpinan padepokan ini, Kiai Kalososawit." "Apakah keperluanmu?" "Kami akan menemuinya. Itulah keperluanku. Kami dapat mencegah jika kau tidak mengatakannya." "Jangan mencoba menghalangi tugas seorang prajurit. Jika kau tidak mau membawa aku kepada Kiai Kalososawit, kalian di sini akan segera menemui kesulitan, seperti Tambak Wedi pada masa jaya-jayanya dahulu. Tetapi sebagaimana kau ketahui, Tambak Wedi hancur menjadi debu." Pemimpin penjaga itu menjadi tegang. Katanya, "Kalian jangan mencoba menakut-nakuti kami. Tambak Wedi pada masa lalu dikuasai oleh tikus-tikus parit yang mencoba mengatur barisannya di tempat yang tidak mereka ketahui keadaannya. Tetapi sekarang, Tambak Wedi adalah kandang serigala. Jika kau memaksa masuk, kau tidak akan dapat keluar lagi. Aku tidak peduli. Kau tidak akan berbicara tentang tikus dan serigala, karena kalian tahu serba sedikit tentang Ki Untara. Aku pun tidak peduli apakah aku akan dapat keluar lagi atau tidak. Jika padepokan ini disapu untuk kedua kalinya, maka kalian akan kehilangan nama untuk menyebutnya sebagai sarang serigala." Pemimpin penjaga itu menjadi ragu-ragu. Ia sudah berada di berbagai tempat dalam lapangan kehidupan yang dipilihnya. Namun ternyata sikap prajurit Pajang yang berada di Jati Anom itu menggetarkan dadanya. Ternyata ia benar-benar seorang prajurit, berkata pemimpin penjaga itu di dalam hatinya. Jarang sekali aku menjumpai orang-orang seperti ini. Dalam kebimbangan itu, tiba-tiba saja terdengar dari atas sebuah batu padas yang lebih tinggi. Suara seseorang berteriak, "Berilah jalan, biarlah mereka masuk." Ketika orang-orang yang sedang termangu-mangu itu berpaling, mereka melihat seorang yang bertubuh tinggi besar dan kuat berdiri sambil bertolak pinggang. "Kiai Kalososawit," desis pemimpin prajurit itu. "Kau sudah mengenalnya?" bertanya pemimpin penjaga itu. "Kami sudah pernah berhubungan dengan Kiai Kalososawit beberapa saat yang lalu." Pemimpin penjaga itu mengerutkan keningnya. Agaknya ia kurang mempercayainya, tetapi ia tidak menjawab.
Pemimpin prajurit itu pun tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian menyentuh kudanya dan perlahan-lahan berjalan mendaki lereng Gunung Merapi itu semakin tinggi, melintasi penjagaan orang-orang yang kemudian tinggal di Padepokan Tambak Wedi. Ketika mereka sampai di depan sebuah pintu gerbang yang sudah nampak agak rusak karena tidak terpelihara, seorang prajurit bertanya kepada pemimpinnya, "Apakah orang itu benar-benar Kiai Kaloso Sawit?" "Iya, Ki Lurah pernah mengenalnya." Pemimpinnya itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggeleng. "Mengenal secara pribadi belum, tetapi aku sudah pernah mendengar namanya. Ciri-cirinya dan sifat-sifatnya serba sedikit." "Apakah ciri-cirinya?" "Kau lihat orang yang berdiri di atas batu padas itu tadi?" "Iya, bertubuh tinggi besar, kekar dan kuat. Itu adalah Kiai Kaloso Sawit. Selebihnya ia memakai pakaian yang aneh pula. Kau lihat." "Iya, selembar kulit harimau yang disangkutkan di bahunya." "Ya, itu adalah ciri-cirinya, dan Ki Untara pernah mengatakannya kepadaku." Prajurit itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak sempat bertanya lebih lanjut karena mereka melihat gerbang yang sudah agak rusak itu bergerak dan menganga semakin lebar dengan melontarkan bunyi gerit ancer besi di sebelah menyebelah. "Masuklah," berkata seorang penjaga pintu gerbang itu. "Gerbang ini terbuka siang dan malam. Tetapi karena hari ini kami mendapat kehormatan dari prajurit-prajurit Pajang, maka gerbang ini akan dibuka semakin lebar." Pemimpin prajurit itu sama sekali tidak mengacuhkannya. Kelompok itu memasuki pintu gerbang Padepokan Tambak Wedi dengan dada yang berdebar-debar. Seorang anak buah Kiai Kaloso Sawit kemudian menunjukkan arah kemana prajurit-prajurit Pajang itu harus pergi. Sejenak kemudian sekelompok prajurit itu memasuki sebuah halaman yang luas di muka sebuah rumah yang cukup besar pula, meskipun tidak terpelihara sama sekali. Di pendopo berdiri seseorang yang sudah dikenal oleh pemimpin prajurit itu, Kiai Kaloso Sawit. "Silahkan Tuan," berkata Kiai Kaloso Sawit dengan suaranya yang berat mantap. Tetapi pemimpin prajurit itu menggeleng. "Aku tidak akan lama, aku hanya ingin bertemu sejenak." "Meskipun demikian, silahkan naik ke pendopo." "Terima kasih, aku di sini saja." "Kami tahu prajurit-prajurit dari Pajang telah dibekali dengan prasangka dan kecurigaan terhadapku. Sebaiknya kita berbicara dengan tenang dan baik. Dengan demikian, kesalahpahaman di antara kita akan hilang. Waktuku hanya sedikit yang dapat menghilangkan salah paham kemudian. Bukannya sebuah pembicaraan resmi, tetapi lebih dari itu adalah tingkah lakumu beserta anak buahmu. Jika selama kau berada di sini, kau bersikap baik, maka tidak akan ada salah paham." Kiai Kaloso Sawit mengerutkan dahinya, namun kemudian ia tertawa. Katanya, "Tuan benar. Baiklah, jika Tuan tidak mau naik ke pendopo." Orang bertubuh tinggi, tegap dan kuat itu pun kemudian turun ke halaman. Demikian ia melangkahkan kakinya ke tangga terakhir. Pemimpin prajurit Pajang itu pun meloncat turun dari kudanya pula. Seperti yang dilihat oleh para prajurit Pajang, sebenarnya lah orang yang bernama Kiai Kaloso Sawit itu menyangkutkan selembar kulit harimau di bahunya. "Apakah keperluan tuan-tuan datang ke padepokan ini?" "Aku mencari sesuatu." Wajah Kiai Kaloso Sawit menjadi merah, namun kemudian ia pun mencoba tersenyum sambil bertanya,
Apakah yang Tuan cari di sini? Pemimpin prajurit itu termenung sejenak, seolah-olah ingin melihat tanggapan yang membayang di wajah Kiai Kalososawit. Tetapi Kiai Kalososawit sudah berhasil menguasai perasaannya. Apakah prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom kehilangan sesuatu? Pimpinan kelompok prajurit Pajang di Jati Anom itu tidak segera menjawab. Namun sekali lagi ia memandang berkeliling, mengamat-amati halaman yang kotor dan tidak terpelihara itu. Apa yang hendak kalian cari di sini? Desak Kiai Kalososawit. Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk sejenak. Lalu katanya, kami mencari seseorang. Seseorang? Siapa? Seorang senopati atau seorang buruan yang kalian sangka bersembunyi di sini? Kami mencari seorang anak muda yang hilang dari rumahnya. Oh. Kiai Kalososawit menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, jika itu yang kau cari, aku tidak menahan nafas dengan tegang. Siapakah anak muda itu? Kau tentu menyangka bahwa kami sudah menculiknya. Tidak, kami tidak menyangka demikian. Jadi kenapa kalian datang kemari? Kami hanya ingin bertanya, apakah kalian menemukan seorang anak muda yang bernama Rudito di dalam petualangan kalian? Rudito. Kiai Kalososawit mengerutkan keningnya. Lalu katanya, kami belum pernah mendengar nama itu. Anak itu pergi dari rumahnya. Ia seorang anak muda yang dungu, tetapi ia satu-satunya anak sahabat Ki Untara. Karena itu kami sedang membantu mencarinya. Apakah kau pernah melihat, mendengar atau berjumpa dengan anak muda yang demikian? Kiai Kalososawit menggeleng. Tidak, kami tidak pernah bertemu. Jika demikian, maka aku akan menyampaikan perintah Ki Untara kepada semua kelompok yang ada di daerah kekuasaannya. Kalian harus membantu mencari anak itu. Di mana kami akan mencari? Aku tahu bahwa anak buahmu sering mengembara di daerah selatan ini. Karena itu kau harus memerintahkan anak buahmu untuk mencari Rudito. Dalam 10 hari, anak itu harus diketemukan. Kau aneh sekali. Bagaimana jika anak itu tidak berada di daerah ini? Mungkin ia pergi ke pantai selatan, atau justru ke kaki Gunung Merbabu. Dalam 10 hari, anak itu harus ketemu. Itu adalah perintah Ki Untara. Kiai Kalososawit tertawa. Katanya, prajurit Pajang memang sering melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Dalam 10 hari, anak yang tidak diketahui tempatnya itu harus ketemu. Baiklah, kami akan mencoba membantu mencarinya. Jawaban itu agaknya tidak menyenangkan bagi anak buah Kiai Kalososawit. Tetapi mereka tidak berani memotong kata-kata pimpinannya. Sehingga karena itu, mereka hanya menghentak-hentakkan tangannya pada hulu senjatanya. Tetapi sikap itu dapat ditangkap oleh prajurit-prajurit Pajang yang berada di halaman itu. Namun demikian, mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Kami akan menunggu, berkata pimpinan prajurit itu. Bukan saja kelompok yang ada di padepokan ini yang harus mencari anak muda itu, tetapi semua kelompok yang ada di lereng Gunung Merapi, besar dan kecil. Sebenarnya kami termasuk orang baru di sini, berkata Kiai Kalososawit. Tetapi kami tidak mau disebut menolak kerjasama dengan prajurit-prajurit Pajang. Tidak, ini bukan kerjasama. Kami menyampaikan perintah Senopati Untara.
Kiai Kaloso Sawit mengerutkan dahinya, namun ia pun berkata, "Baiklah, apapun istilahnya." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi dari manakah prajurit-prajurit Pajang mengetahui bahwa aku sekarang berada di sini? Dan apakah prajurit-prajurit Pajang sudah mengenal aku?" Prajurit-prajurit Pajang mengenal semua orang yang pantas mendapat pengawasan. Jika tidak mengenal secara pribadi, maka kami sudah mengetahui ciri-ciri dari setiap orang, ciri-ciri yang nampak pada wujudnya, dan ciri-ciri perbuatannya. Kiai Kaloso Sawit menarik nafas dalam-dalam. Ia sebenarnya sedang berbicara dengan prajurit yang sesungguhnya. "Nah, kau harus menyampaikan laporan dalam 10 hari ini. Jika anak muda itu belum dapat diketemukan, maka Senopati Untara akan mengambil sikap." "Baiklah, kami mengerti. Lakukan tugas ini sebaik-baiknya. Kami akan segera kembali ke Jati Anom." "Terima kasih atas kepercayaan ini," berkata Kiai Kaloso Sawit sambil tertawa. Pemimpin prajurit itu tidak menjawab lagi. Ia pun segera meloncat ke punggung kudanya. Namun ia tertegun ketika ia mendengar Kiai Kaloso Sawit berkata, "Sebenarnya kami ingin mempersilahkan Tuan naik sejenak ke pendopo. Kami mempunyai hidangan yang barangkali pantas untuk tuan-tuan." Prajurit-prajurit itu tidak menghiraukannya. Mereka pun segera menarik kendali kudanya yang segera mulai bergerak. Tetapi dalam pada itu, pimpinan prajurit itu sempat melihat lukisan di dada Kiai Kaloso Sawit yang bidang itu. Lukisan seekor kelelawar yang dipahatkan dengan duri dan diwarnai dengan lemak dan langes, sehingga lukisan yang berwarna hitam itu tidak hilang ketika luka-lukanya sembuh. Namun lukisan itu pun tidak menarik perhatian. Banyak orang yang membuat gambar beraneka warna pada tubuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.